Dr. Zakir Naik. Dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Hafalannya sama bagus dengan ustadz di Indonesia, rakan kita Ustadz Adi Hidayat. Dia punya metode menghafal rakam-rakam, ya, number-number itu. Dahsyat sekali. Saya awalnya takjub, di awal-awal saya belajar Islam, saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naik. Tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqaranatul adyan wal mazahib wal firaq, saya ittadaha lana anna lahu manhajun dha'ifun wa syujuzun bayyinun, ya, bayyinatun. Setelah saya kemudian belajar muqaranah, ada ilmu, satu ilmu fan itu dikaji di Usuluddin, karena saya dulu belajar di Usuluddin, ilmu muqaranatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi oleh, inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka di India dia terkena konun perundang-undangan apa? Mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan, ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Dan mohon maaf, jika dibawa ke Sarawak, Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar muslim dengan Kristen. Yang kita sudah jaga lama ini. Ya, kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas muslim. Lalu antum mau bawa dia? Ya salam, ya. Siap-siap setelah itu. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya percaya bahwa karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga saya bisa berbagi berkat kepada saudara melalui video yang luar biasa ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena tanggapan saya kali ini kepada pendakwa-pendakwa Islam tidak seperti biasanya. Tapi kali ini saudara, saya bersyukur dengan video yang ada di depan kita tadi. Itu adalah penggalan ceramah dari seorang ustadz bernama Ustadz Dr. Arasi Hashim. Seorang pendakwa yang menurut saya di kalangan Islam yang ada di Indonesia ini salah satu penceramah yang betul-betul bisa membawa dampak bagi kemajemukan di Indonesia ini, supaya kita tidak terpecah-pecah, tidak saling memusuhi, tidak gampang diadu domba, bahkan kita dididik untuk saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Seperti saudara sudah ketahui bahwa saya dan hamba-hamba Tuhan Kristen yang lain, YouTuber Kristen, mayoritas kami adalah ketika kami bikin video tanggapan-tanggapan, itu hanya kepada ustadz tertentu yang kebanyakan juga katanya mu'alaf, tetapi bukannya sibuk belajar Al-Quran, tapi sibuk menyerang Kristen, menyerang Bible,
dan lain sebagainya. Tapi sungguh menarik bahwa Ustadz atau Dr. Ar-Rashid Hashim ini adalah seseorang yang sudah saya ikuti beberapa waktu terakhir. Tapi saya tidak tahu namanya beliau. Saya hanya lihat di beberapa media sosial ceramahnya kok lain daripada yang lain ya. Dia berkali-kali menyerukan tentang bagaimana kita mengasihi orang beda agama atau menghargai orang yang berbeda agama dengan agama mereka, yaitu agama Islam gitu loh. Dan menurut saya ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, menarik bahwa dalam penggalan ceramah yang ada di depan, saudara-saudara, Anda lihat bagaimana ketika Dr. Ar-Rashid Hashim ini pada awal dia belajar Islam, menekuni Islam dengan benar, menurut versi Islam, dia kagum sama Dr. Zakir Naik yang dari India itu. Dan menurut saya itu salah satu penista agama yang cukup besar yang pernah datang bahkan di Indonesia. Bahkan dalam video tadi ketika Dr. Ar-Rashid Hashim ada di Sarawak, yang dia tahu di sana justru Islam minoritas, maka dia bilang jangan undang orang seperti Zakir Naik, orang yang tidak santun, orang yang bisa membawa kekacauan. Dan menurut saya ini seorang yang luar biasa. Nah, kemudian saya menjadi tertarik ya untuk membahas video ini. Ada hal menarik yang mau saya bahas video ini. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya juga akhirnya, karena sebelumnya tidak tahu tentang Dr. Ar-Rashid Hashim ini, saya kemudian mencari tahu biografi dari Ustadz Dr. Ar-Rashid Hashim ini. Ya, ternyata saya menemukan ada di banyak di internet, banyak ya. Di suara.com aja sudah ada di situ ya. Ustadz Ar-Rashid Hashim ini, dia saya baca di di suara.com ini dikatakan Ustadz Ar-Rashid melanjutkan studi perguruan tingginya. Tunggu. Dia SD-nya di mana gitu ya. Kalau tidak salah di salah satu daerah di Sumatera, saudara-saudara. Ya, lahir juga di Sumatera. Iya. Jadi Dr. Ar-Rashid Hashim ini merupakan seorang pakar hadis asal Sumatera Barat, Sumbar. Dirinya lahir di Koto Tengah, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 21 April 1986. Wah, lebih adik lagi dari saya. Ya, saya 81. Tapi beliau sudah doktor, itu luar biasa. Saya hanya STH, tapi tidak ada masalah. Bagi saya orang-orang yang membawa suara persatuan di tengah-tengah Indonesia seperti ini layak diberi apresiasi. Didukung karena dia tidak suka menyerang agama orang. Dia sedang menggiring umat Islam untuk belajar Islam yang benar. Belajar Islam dalam konteks kehidupan di Nusantara ini yang majemuk ini memang harus seperti Dr. Ar-Rashid Hashim ini. Jadi orang-orang Islam Anda harus dengar ini. Jangan Anda percaya orang-orang seperti si Yahya Waloni yang sudah kena tangkap, Rizik Syihab, Somad yang sering menghina agama Kristen, Kainama dan beberapa jenisnya. Itu kacau balau semua. Tapi Anda lihat ini dokter masih muda. Ya, lahir tanggal 21 April 1986 dari pasangan Nur Akmal bin M. Nur dan Asni binti Sahar. Ustadz Rashid menempuh pendidikan SD sampai MTSN di Tanah Minangkabau, tepatnya di Payakumbuh. Lalu berpindah ke Bukit Tinggi untuk melanjutkan pendidikan di MAN atau MAKN 2 Bukit Tinggi pada tahun 2002 sampai 2004. Ya. Lalu Ustadz Rashid ini melanjutkan studi perguruan tinggi pada jurusan Akidah dan Filsafat di UN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004 sampai 2009. Di sela-sela itu dari tahun 2006 sampai 2008 ia aktif belajar kepada
Syaikh Prof. Dr. M. Hasan Hito, seorang penghafal kitab Al-Muwatta, Dr. Badi Syahid Al-Laham, seorang murid Syaikh Nuruddin ITR dan Taufik Al-Buti, anak dari Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mereka semua berasal dari Suriah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di UIN Syarif Haditullah Jakarta pada tahun 2009. Setelah itu pada tahun 2017 Ustadz Rasim menyelesaikan gelar doktor S3-nya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Dan kemudian dia juga seorang dosen yang mengajar agama Islam untuk pasca sarjana. Nah, maksud saya baca biografi seseorang yang kalau mengajar itu ya latar belakang pendidikannya begitu baik untuk kalangan Islam. Karena secara jujur saya waktu melihat video ini ditambah dengan akumulasi persoalan-persoalan beberapa tahun belakangan ini di mana orang-orang Kristen yang mengaku pendeta lah, yang mengaku apalagi suster lah, pastor, padahal mayoritas penipu semua. Lalu masuk tidak jelaskan Al-Quran, tidak belajar Al-Quran dengan baik, hantam-hantam sembarang dan ujung-ujung penjara. Nah, jelas bahwa ini kacau. Nah, yang menarik dari video ini, yang paling menarik, yang paling saya inti yang saya mau beri tanggapan adalah dia awal belajar Islam dia kagum sama Dr. Zakir Naik. Tapi kemudian lama-lama setelah dia kuliah, dia belajar, dia lihat metodologi yang dipakai di dalam ilmu ilmu untuk membandingkan agama atau menafsirkan agama tertentu. Apa yang dipakai Zakir Naik itu tidak bisa dibenarkan. Bahkan dia sampai kemudian dari yang kagum kepada Zakir Naik sampai kepada level menyuarakan kepada orang Islam supaya jangan undang Zakir Naik. Pak Ustadz Ar-Rasyid Hasyim, Anda keren. Keren. Nih orang-orang Islam mau belajar dari Ustadz yang kayak gini. Bawa kesejukan, bawa damai. Ya, tak usah yang bikin kacau, nanti kasihan. Kita punya persaudaraan yang kita sudah bangun di Indonesia. Begini baik, begini indah, tapi masuklah ustadz-ustadz yang pemecah belah, pengujar kebencian. Ya, orang-orang yang suka menghina agama orang secara ngawur, mirip seperti Zakir Naik ini. Jadi lihat nih yang Ustadz Ar-Rasyid Hasyim mengatakan apa? Dia tafsir secara ngawur, dia tafsir sendiri. Padahal Ustadz Ar-Rasyid Hasyim sendiri dalam pengalaman beliau sebagai orang Islam yang melihat agama lain, khususnya Kristen misalnya, dia bilang untuk mau menafsirkan ajaran-ajaran Kristen atau kitab suci Kristen, itu ada orang-orang yang memang pakar gitu loh. Ya, kami yang pendeta-pendeta seperti ini, saya bukan penafsir sebenarnya. Saya ini bisa tahu tafsir karena sudah ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan karunia khusus, dengan pengorbanan yang oleh pergerakan Allah di dalam diri mereka, mereka belajar berkorban dan akhirnya mereka bisa menafsir, dan tafsiran-tafsiran mereka inilah pendeta-pendeta zaman sekarang ini. Kami tidak mau tafsir secara ngawur, tapi kami ikut mereka karena kalau kami pelajari cara mereka menafsir, cara mereka menggali, cara mereka membandingkan ayat-ayat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Baru. Itu menarik sekali. Jadi saya setujulah dengan Dr. Ar-Rasyid Hasyim bahwa tidak mudah menafsirkan Alkitab itu. Ya. Oleh karena itu ini mungkin juga masukan juga buat kita pendeta-pendeta. Jangan asal ngawur bikin tafsiran sendiri. Beberapa pendeta dengan begitu sombongnya mengatakan, saya tidak peduli dengan tafsir-tafsiran bapak-bapak gereja. Anda keliru, Anda terlalu sombong. Kita harusnya menerima tafsiran bapak-bapak gereja, karena mereka itu sudah lebih dahulu. Ada yang sekarang saya nonton di beberapa YouTube,
Ya, beberapa pendeta sombong sekali mengatakan bahwa tidak peduli dengan tafsiran bapak-bapak gereja. Wah, tidak bisa begitu dong. Ya, Anda jangan tafsir-tafsir sendiri. Takutnya Anda mirip seperti Zakir Naik. Hanya bedanya Zakir Naik di luar Kristen, Anda di dalam Kristen. Yang menafsirkan secara ngawur akhirnya kacau. Makanya penting kita belajar dari penafsir-penafsir yang memang dipakai Tuhan dengan porsi itu. Ya sudah, kita terima barang jadi sepanjang barang jadi itu adalah sesuatu yang benar, tidak out of context, tidak keluar dari konteks, tidak out of Bible, tidak keluar dari Alkitab. Makanya saya bilang, ini Ustadz Ar-Razi Hasim, saya nonton dia punya video tadi di depan, saya bilang, wah ini harus segera beri tanggapan. Nah, kembali kepada tanggapan yang secara spesifik saya mau beri dalam penggalan ceramah Dr. Ar-Razi Hasim tadi ya. Ar-Razi Hasim ya, betul namanya ya. Iya, Dr. Ar-Razi Hasim ini ialah, dia bilang Zakir Naik itu kacau, cara tafsirnya ngawur. Dan kita, dia mungkin pernah tafsir Weda dan lain sebagainya. Tapi ini konteks saya sebagai pendeta yang ketika menonton tanggapan atau penolakan Ustadz Dr. Ar-Razi Hasim kepada Zakir Naik ini. Waduh, kalau Ustadz saja sudah tolak, apalagi pendeta, otomatis itu mutlak. Jadi kebiasaan orang-orang seperti Zakir Naik ini yang tafsir secara kacau balau ini, mereka kadang-kadang baca Alkitab, mungkin hafal 1-2 ayat. Karena Dr. Ar-Razi Hasim ngomong betul, dia tuh hafal ayat, angka-angkanya dia hafal. Pasal sekian, ayat sekian dia hafal. Tapi dia copot sembarang, lalu dia tafsir semau dia. Nah, Anda bayangkan seorang yang mau tafsir Alkitab, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, otomatis tidak dipimpin Roh Kudus, maka Anda buat kesimpulan sendiri. Orang seperti itu, tafsir Alkitab, jelaskan Alkitab, dipimpin oleh siapa? Ya, betul. Saya tahu Anda sudah ngomong itu. Dipimpin oleh setan. Betul, dipimpin setan. Makanya Zakir Naik, Kainama, siapa lagi? Somat, siapa lagi? Rizik Syihab, siapa lagi? Hah? Itu Waloni, Felix Yao, atau siapapun yang pernah kutip-kutip Alkitab, Anda dipakai setan. Dengar itu. Saya salut nih sama Ar-Razi Hasim. Hebat. Dari umur dia lebih adik, tapi dokter men. Saya sebagai hanya S1 saja saya ini. Saya tahu diri lah. Tapi maksud saya, wow. Wow, saya harus bilang wow gitu loh. Nah, Zakir Naik ini sering dalam tafsirannya dia copot ayat sembarang. Saya pernah ingat dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, karena data-data yang dia ambil adalah data-data tentang kemanusiaan Yesus. Saya sudah jelaskan berkali-kali dan pada kesempatan ini saya jelaskan lagi. Bahwa Zakir Naik dan orang-orang sejenis dia yang hanya melihat Yesus dari data-data tentang kemanusiaan Yesus. Memang di Bible ada. Yesus dilahirkan. Yesus mati. Otomatis itu manusia. Lalu belum lagi yang sepanjang dia hidup, dia lapar, dia ngantuk, dia menangis, dia kesakitan, terluka, berdarah. Nah, data-data ini dipakai oleh orang-orang seperti Zakir Naik ini lalu untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Mereka salah. Data tentang Yesus adalah Allah itu banyak. Harusnya kalau bicara dia Allah ya pakai data dia Allah. Bicara dia manusia, pakai data dia manusia karena dia Allah yang menjadi manusia. Tidak pernah seperti tuduhan para penafsir kacau balau ini. Irene siapa tuh, itu Haja satu tuh. Yang bilang mantan suster. Bilang Yesus dilantik pada tahun 325. Itu jelas sesat. Itu mirip seperti yang Dr. Ar-Razi Hasim bilang. Mereka tafsir secara ngawur. Yesus itu tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Dari sononya dia Tuhan. Nubuatan Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5-6 itu jelas.
Seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Orang akan menyebutnya apa? Penasehat ajaib, Raja damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, El Gibor. Lukas 2 ayat 11, sejak lahir dia sudah Tuhan. Malaikat bilang hari ini telah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Di kota Daud, Tuhan. Jadi itu Tuhan yang jadi manusia. Ya. Dan firman itu tidak pernah diciptakan. Di dunia ini, di alam ini, hanya ada dua, pencipta dan yang diciptakan. Firman itu tidak pernah diciptakan. Maka firman itu Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya ada firman, adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah data-data seperti ini mereka tidak pakai. Ya, masa saya kalau pakai jubah pendeta, lalu orang bilang, oh Pamel Atok pendeta. Tapi tiba-tiba saya pakai kostum sepak bola, saya main sepak bola karena pakai celana pendek, baju bola, sepatu bola di lapangan bola. Lalu mereka pakai data, oh dia bukan pendeta, dia ternyata olahragawan pesepak bola. Begitukah? Jangan pakai data ketika saya pakai seragam bola untuk membuktikan saya bukan pendeta. Atau sebaliknya, jangan pakai data ketika saya pakai jubah kependetaan untuk membuktikan bahwa saya tidak bisa terlibat dalam tim sepak bola. Tidak bisa begitu. Contoh lain lagi, Zakir Naik pernah ngomong, Yesus itu bukan penebus semua orang. Yesus hanya datang bagi orang Israel. Saya ingat si Zakir Naik ini, dia pakai Matius ya. Pasal 10 itu ketika Yesus utus 12 murid. Dikatakan begini. Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Disitulah Zakir Naik copot ayat ini. Lalu dia bilang, Yesus bukan juru selamat dunia, hanya bagi Israel. Lihat itu, Matius 10 ayat 5 dan 6. Betul, Dr. Arasi Hasim dan dia pintar copot ayat, angka-angka hafal ayat. Tapi Anda lihat di sini, ngawur. Dia tidak bisa bedakan mana perintah awal, mana perintah akhir. Perintah awal betul, Tuhan Yesus hanya bilang, pergi kepada Israel, jangan menyimpang ke Samaria dan lain-lain, jangan. Saya turut Matius 10 ayat 5 dan 6. Tapi itu apa? Perintah awal. Perintah akhirnya amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu seperti saya biasa contohkan. Saya bilang sama anak saya nomor 1 Absdev. Pagi-pagi saya bilang kau pergi ke sekolah ya. Jangan menyimpang ke mall. Jangan menyimpang ke McD. Jangan. Fokus sekolah. Tapi sudah sore saya bilang, ayo Absdev kita ke mall. Kita ke McD. Atau ke KFC. Ya tidak ada masalah. Harus bedakan mana awal, mana akhir. Betul pada awalnya Yesus suruh murid-murid fokus Israel. Tapi pada akhirnya dia bilang, jadikan semua bangsa, bukan cuma Israel. Semua bangsa di dunia muridku. Karena memang hanya Yesus penguasa dunia akhirat. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya senang sekali dengan ceramah dari Dr. Arasi Hasim yang menyuruh umat Islam tolak Zakir Naik. Secara tidak langsung sebenarnya di ceramah yang lain saya sudah lihat. Dia paling protes itu ustadz-ustadz yang sering ujaran kebencian tuh. Seperti yang saya sebut tadi. Keren ini ustadz satu ini. Keren. Saya berdoa buat ustadz ini dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat dia. Ini doa saya kan. Kalau mendoakan boleh dong. Saya jujur, saya nontonin orang lihat. Dia kalau ceramah tuh enak. Dialek-dialek Melayunya itu juga keren. Tapi isinya, bobotnya. Orang doktor. Bukan kayak yang lain-lain tuh kayak nama. Pak Gracia Pelo nantang debat tidak mau. Nanti kapan-kapan saya buat. Tapi sok-sokan bahas Alkitab di kalangan orang Islam. Sama-sama tidak mengerti
kumpul-kumpul bahas Alkitab. Kalian ngaur, sesama ngaur kok bahas Alkitab. Lu kalau memang mau pintar, lu layani aja tantangan Pak Gracia Pelo. Pak Gracia Pelo hantam kau sampai nyonyor. Nanti saya ada dapat videonya. Saya harus buat supaya itu kayak nama tuh di mana-mana dia sering ngomong Alkitab. Padahal salah semua. Coba kalau benar kami masih beri penghargaan. Ini salah, mau hargai apa? Alat setan kayak begitu. Ya. Oke, itu saya Pendeta Melato memberi video ini buat Dr. Arasi Asim. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Itu harapan saya. Ya, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, sebarkan video ini biar Indonesia lebih mantap, biar orang Islam juga tahu bahwa banyak orang ustadz-ustadz yang mereka kagumi padahal itu ngawur semua. Ya, terutama dalam hal ini yang bahas Alkitabnya orang Kristen. Oke, Tuhan Yesus memberkati, sebarkan video ini. God bless you all. Salam.